Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita awali khutbah singkat kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertahmid kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah setiap detakan jantung ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan sudahkah kita mensyukurinya? Dan apa jadinya apabila Allah hentikan beberapa saat saja? Seluruh harta dunia tidak ada artinya. Seluruh makanan enak yang di hadapan kita tidak ada rasanya. Semua proyek-proyek miliaran rupiah di mata kita semua menjadi 0 rupiah. Hanya karena Allah hentikan beberapa saat jantung tersebut. Tapi berapa pihak dari kita yang secara kontinu mensyukuri nikmat detakan demi detakan jantung tersebut? Dan itu kita belum berbicara organ-organ tubuh yang lain. Makanya Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, agar Allah mudahkan kita untuk istiqamah, agar Allah mudahkan kita untuk mendapatkan pahala di khutbah dan salat Jumat kita kali ini, dan bisa memahami dan meresapi dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala segala dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita, kekurang khusyuan kita dalam beribadah dan dalam sholat dan dalam berbagai macam amal soleh lainnya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita meyakini bahwa orang yang Allah berikan petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkan, dan yang disesatkan dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah tidak akan bisa diberikan hidayah oleh siapapun. Oleh karena itu, kembalikanlah perkara kita kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, dan marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki aktivitas-aktivitas kalian. Allah akan perbaiki ibadah-ibadah kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah tapi enggan untuk kita ingat-ingat, atau banyak di antara kita berusaha melupakan dan menghindarinya, bahwa kita di dunia tidak selamanya dan kita akan wafat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan setelah kita wafat, semuanya tidak menguap begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Allah berfirman, apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja?
Apakah manusia berpikir mereka bisa melakukan semaunya di dunia, lalu begitu mati semua selesai, seakan-akan tidak ada apa-apa? Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia berpikir setiap dosa-dosa mereka tidak digugat pada hari kiamat, tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibiarkan begitu saja? Lalu apa kalau demikian, apa gunanya kita sholat Jumat pada hari ini apabila sholat Jumatnya kita dengan tidak sholatnya sebagian pihak di luar sana dianggap sama saja, hanya karena satu mati dan satu mati, satu wafat dan yang lain wafat? Ayahsabul insanu an yutruka suda. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada interogasi, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Allah berfirman, sebagaimana kami ciptakan ia dari awalnya, kami akan kembalikan dia seperti sedia kalanya. Allah akan ciptakan kita, Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita dan mengembalikan tubuh ini sebagaimana sedia kala di dunia? Allah kembalikan mata kita, Allah kembalikan lisan kita, Allah kembalikan muka kita, Allah kembalikan tangan kita, Allah kembalikan kaki kita yang sebelumnya sudah hancur dengan tanah dan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mengatakan, kami akan kembalikan sebagaimana kami ciptakan ia sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, disinilah pembeda bahwa semua ada perhitungannya, semua dikalkulasikan, semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sangat mengejutkan, sekalipun bagi seorang ulama besar yang tidak lain tidak bukan istri beliau alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla, di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, dan dalam kondisi tidak dikhitan, dan dalam riwayat dalam kondisi tidak bawa bekal apapun juga. Manusia akan dibangkitkan, saya dan hadirin sekalian dan seluruh kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memakai alas kaki, dan pada saat itu matahari berada 1 mil di atas kita tanpa membawa alas kaki, atau tidak tanpa memakai alas kaki, tidak ada sepatu, tidak ada sendal, tidak ada kaos kaki pada saat itu, tidak ada boot pada saat itu. Semua nyeker hadirin sekalian, dan tidak berhenti sampai di sana. Uratan, dalam kondisi telanjang bulat, tanpa busana apapun. Kita semua dibangkitkan tanpa ada busana apapun. Tidak ada batik, tidak ada suit, tidak ada jas, tidak ada seluruh baju-baju andalan musim panas kita atau musim dingin kita, atau pada saat kita berada di musim hujan atau musim kemarau. Gak ada apapun. Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat dan tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun. Begitu mendengar sabda dari Rasulnya SAW, Aisyah langsung berkomentar dan langsung bereaksi. Aisyah mengatakan, hadirin sekalian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, sedangkan di sana wanita, seluruh wanita dibangkitkan pada hari itu, dan semua ada laki-laki, dan laki-laki dibangkitkan pada saat itu. Seluruh laki-laki ada pada hari itu, seluruh wanita ada pada hari itu, seluruh wanita tercantik dari setiap abad, dari setiap negara, dari setiap negeri ada pada saat itu. Semua laki-laki tertampan, teratletis dari setiap generasi, abad, tempat, dan waktu ada pada saat itu, dan semua tidak berbusana, semua tidak memakai baju. Bukankah nanti akan timbul kehebohan, laki-laki akan melihat wanita dan wanita akan melihat laki-laki, atau sebaliknya?
dan atau sesamanya ketika ada masalah di saat di dunia. Bukankah mereka akan saling melihat dan timbul kehebohan? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan yang sangat logis. Kita dibangkitkan tanpa pakai alas kaki, tanpa pakai baju sehelai benang pun juga. Gimana ya Rasulullah? Nanti orang lihat saya. Tidak ada hijab pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Sangat logis. Menggunakan logika dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kondisi hari itu sangat mencekam, dan lebih mencekam daripada hanya sebatas seseorang tertarik melihat orang lain. Saking mencekamnya hari itu, seseorang tidak tertarik melihat wanita secantik apapun yang ada di hadapannya dalam kondisi naked. La haula wala quwata illa billah. Saking mencekamnya hari itu, wanita tidak tertarik melihat laki-laki di hadapannya, setampan apapun dia, seganteng apapun dia, seatlet apapun dia, dalam kondisi naked, dalam kondisi tidak pakai busana apapun. Ini berbeda. Ini bukan dunia, ini bukan ruang kerja kita, ini bukan rumah kita yang ketika tidak ada siapapun kita bisa browsing lalu kita ingin melihat gambar-gambar seperti itu. Ini depan mata, tanpa ada effort, tanpa ada usaha. Wanita-wanita cantik ada di hadapan dalam kondisi tidak memakai apapun, dan laki-laki tampan ada di hadapan wanita-wanita tanpa memakai busana apapun, dan tidak ada yang tertarik untuk melihat satu dengan yang lain. Dalam riwayat nafsi, yang penting diri saya selamat, yang penting diri saya selamat. Hadirin pernah mengalami hal seperti itu? Hari kiamat adalah hari yang paling mengerikan, hari di mana seseorang tidak peduli dengan orang tuanya, hari di mana setiap orang tua tidak peduli dengan anaknya. Allah berfirman dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nu yughnih. Pada hari di mana seseorang akan menghindar, melarikan diri dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa hadir? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Siapa yang meragukan panasnya api dunia? Salah satu luka yang paling menyiksa manusia di dunia adalah luka bakar, hadirin. Luka bakar berat, hadirin. Dan mungkin sebagian jamaah pernah merasakan itu, dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi yang pernah merasakannya dan menggugurkan segala khilaf. Itu luka yang menyakitkan. Namun kebakaran di beberapa tempat tidak bisa menghentikan seorang ayah dan seorang ibu untuk kembali masuk ke rumah yang terbakar tersebut untuk menyelamatkan anak yang masih ada di dalam. Orang tua sudah selamat di luar, tapi ternyata mereka sadar bahwa anaknya masih ada di dalam, bayinya masih ada di dalam, dan rumah itu sudah penuh dengan asap dan kobaran api. Kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang persentase selamatnya hanya beberapa persen saja. Dan dia bukan hanya akan mati di sana, tapi dia akan terbakar dan terpanggang di dalamnya kalau dia nekat untuk masuk menyelamatkan anaknya. Anaknya belum tentu bisa diselamatkan, dan dia pun kemungkinan besar akan jadi korban. Namun tetap tidak bisa menghentikan insting seorang ayah dan seorang ibu untuk tetap masuk ke dalam rumah tersebut. Musibah dunia, hadirin. Insting masih bermain, fitrah masih ada,
masih ada rasa tega, masih ada sikap lebih baik saya dibanding anak saya yang mati, lebih baik saya dibanding anak saya yang menderita. Ada seorang ayah berbicara langsung dengan saya ketika anaknya terkena kanker stadium terminal, dan dia mengatakan dengan wajah yang tulus dan mata yang berkaca-kaca, Ustadz, lebih baik saya yang menderita penyakit itu daripada anak saya. Padahal hadirin tahu bagaimana sakitnya sakit kanker tersebut, mengerikan, tapi tidak menghentikan dan menstop insting orang tua untuk mengatakan lebih baik saya yang tersiksa daripada saya melihat anak saya tersiksa dengan kemo dan beberapa prosedur-prosedur lainnya. Itu musibah dunia. Itu saja membuat kita mengeluh, itu saja sudah membuat kita down, itu saja sudah membuat kita kena mental illness, itu saja membuat kita terpuruk. Lalu kita berani bermaksiat kepada Allah. Kondisi di hari kiamat, dan ini belum neraka hadirin. Kita belum bicara tentang neraka. Ini baru dibangkitkan oleh Allah. Ini belum diazab di dalam api neraka. Kondisi hari tersebut sudah menghilangkan insting seorang ayah, insting seorang ibu, perasaan seorang orang tua. Ketika di setiap hari dia bekerja siang dan malam untuk anaknya, di hari kiamat dia kabur dari anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang kabur dan menghindar dari saudaranya, menghindar dari ayah dan ibunya, dan menghindar dari pasangan dan anak-anaknya, karena setiap orang hanya memikirkan urusannya masing-masing. Silakan bermaksiat hari ini, karena memang dunia diciptakan untuk membuat kita lalai dan membuat kita merasa semua baik-baik saja. Tidak ada yang tahu dengan maksiat kita. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia masih berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja dengan segala dosa-dosanya, dengan segala maksiatnya, dengan segala kekurangan-kekurangan yang disengaja, dengan segala kesombongan dan arogansinya, dengan segala permainan dan triknya? Apakah itu masuk akal? Mungkinkah Rabbul Alamin, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berkuasa, akan membiarkan hal itu terjadi? Sehingga tidak ada bedanya orang yang hidup dengan ketaatan seumur hidupnya dengan orang yang menghabiskan waktunya dengan maksiat dan dosa. Saya rasa manusia yang bijak saja tidak akan menerima konsep itu, apalagi ahkamul hakimin. Bukankah itu ayat yang kita baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah pemutus yang maha bijaksana? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihil mustafa, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai tertipu dengan sehatnya kita pada hari ini. Tidak ada rasa apapun pada hari ini. Bukankah orang-orang yang positif, penyakit-penyakit berat kemarin itu negatif, minggu lalunya merasa sehat, bulan lalunya merasa baik-baik saja, setahun lalu masih bermain dengan kita, tapi hari ini kita jenguk ia di rumah sakit. Bukankah orang-orang yang kita dengar berita wafatnya itu beberapa waktu yang lalu masih bermain bersama kita, masih bertertawa dengan kita, bahkan ada yang masih bermaksiat dengan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu hari ini kita dapatkan berita wafatnya, kemarin kita mendapatkan berita wafatnya, minggu lalu kita mendapatkan berita wafatnya. Bukankah kita berikutnya hadirin? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi matahari berada 1 mil di atas kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu iman kita,
tauhid kita, lalu ketaatan kita kepada Allah, amal-amal kita, dan kata tidak untuk maksiat yang mungkin hari ini saat kita ucapkan kita akan dicemooh oleh teman-teman kita. Kata tidak yang mungkin minggu lalu saat kita sampaikan ke teman kita akan dikucilkan oleh mereka. Kata tidak yang mungkin pada saat kita ucapkan di hadapan orang-orang terdekat kita, saat kita diajak maksiat, kita akan dikucilkan oleh mereka. Tapi kata tidak itu akan bermanfaat pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kesombongan, hati yang selamat dari ujub, riya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas dan diberikan taufik oleh Allah bahwa hidup ini bukanlah hidup yang kekal di dunia, tapi kita akan diwafatkan oleh Allah, lalu akan dibangkitkan, dan kita akan ditanya tentang setiap apa yang kita kerjakan pada saat kita di dunia. La tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamah hatta yusalan arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Secara spesifik dia akan ditanya tentang masa mudanya. Masa muda akan dikuliti nanti hadirin, akan dibedah, karena di situ seringkali sumber maksiat kita. Sudahkah kita siapkan jawaban? Sudahkah kita siapkan jawaban? Wa an ilmihi fima amila bih. Dan kita akan ditanya tentang ilmu kita. Belajar tidak pada saat di dunia? Anda belajar agama Anda apa tidak? Lalu kalau Anda belajar, apakah Anda amalkan agama Anda tersebut? Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan itu dan bagaimana dia keluarkan harta-harta tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, masalah nggak simpel. Kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, dan kita akan berhadapan dengan Malik Yaumiddin bila turjuman, tanpa penerjemah, tanpa lawyer, tanpa tim legal. Kita dengan Malik Yaumiddin, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kita berkelit? Dan mungkinkah kita bermain? Manusia gampang kita permainkan hadirin, tapi Rabbul Alamin, mungkinkah kita permainkannya? Dan kita semua tahu jawabannya seperti apa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga Allah jaga kita di hari yang sangat menakutkan tersebut, dan semoga Allah memberikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wa ansurhum 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma arham mautahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ihfaz atfalahum wa nisa'ahum wa a'radahum. Allahumma afriq 'alaihim sabra. Allahumma afriq 'alaihim sabra. Allahumma anzil sakinataka 'alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ashdud
وطأتك على اليهود الظالمين ومن أعانهم وأيدهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم لعنهم لعنا كبيرا ودمرهم تدميرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.